Sejarah pembentukan hierarki mandiri Gereja Katolik di Indonesia. Pendirian hierarki menandai kemandirian wilayah gerejawi sekaligus mengakhiri status daerah misi. Gereja Indonesia dinyatakan mandiri pada tanggal 3 Januari 1961 oleh Paus Yohanes ke-23, yakni 16 tahun sesudah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Gereja baru dinyatakan mandiri pada tahun 1961 karena hal ini ditanggapi Monsinyur Stefan Wallenberg yang mengatakan memang belum ada usaha-usaha untuk memperjuangkan kemandirian itu. Dari 25 uskup yang ada, 22 orang bukan orang Indonesia, dan Indonesia adalah negara yang baru saja berdiri. Kepergian Monsinyur van Wallenberg ke Roma untuk bertemu dengan Kardinal Agagianian membahas pendirian hierarki di Indonesia. Hasil sidang Mawi atau Majelis Agung Wali Gereja Indonesia tahun 1960 terkait dengan rencana pendirian hierarki. Yang pertama, inisiatif pendirian gereja harus dari Kongregasi Propaganda Fide. Yang kedua, semua ordinaris yang bukan orang Indonesia bersedia mengundurkan diri sekiranya diminta oleh Roma. Yang ketiga, calon-calon uskup pribumi masih kurang. Yang keempat, meyakinkan Roma dan pemerintah Indonesia bahwa sudah waktunya Gereja Katolik Indonesia untuk mandiri. Setelah itu, pada 3 Januari 1961, secara resmi didirikan hierarki Indonesia oleh Paus Yohanes ke-23, meliputi 6 keuskupan agung dan 19 keuskupan. Pada saat itu juga Gereja Katolik di Indonesia diakui oleh Roma dengan wilayah gerejani sebagai berikut. Keuskupan Agung Semarang meliputi Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Keuskupan Agung Jakarta meliputi Bandung dan Bogor. Keuskupan Agung Pontianak meliputi Banjarmasin, Samarinda, Ketapang, dan Sintang. Keuskupan Agung Makassar meliputi Manado dan Ambon. Keuskupan Agung Medan meliputi Palembang, Pangkal Pinang, Tanjung Karang, dan Padang. Keuskupan Agung Ende meliputi Atambua, Larantuka, Ruteng, dan Denpasar. Dari 25 keuskupan yang ada, hanya 3 yang uskupnya orang Indonesia, yakni Semarang, Sugijo Pranata, Jakarta, Jaya Seputra, dan Ende Gemanek. 21 uskup Belanda dan 1 uskup Itali, yakni di Padang. Tahun 1963, Irian Jaya menjadi bagian dari Indonesia. Bertambah pula keuskupan di Indonesia, yaitu Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, dan Keuskupan Manokwari. Gereja Katolik mengalami banyak perkembangan di berbagai aspek, antara lain yang pertama, bidang pendidikan. Pada 1969, Kardinal Darmojuwono menyerukan tentang pentingnya pendidikan yang terarah pada pembangunan bangsa, khususnya pendidikan kejuruan. Yang kedua, bidang sosial. Dalam perkembangan gereja dibentuklah organisasi, perkumpulan-perkumpulan, dan biro-biro sosial meliputi buruh, tani, nelayan, guru, dan dokter yang berasaskan Pancasila sehingga semua orang bisa bergabung. Misalnya Yayasan Suji Pranata di Semarang, Yayasan Katolik tahun 1969, Rumah Sakit, Politeknik, Panti Asuhan. Yang ketiga, bidang pers dan penerbitan.
surat kabar Katolik berbahasa Belanda, Java Post, De Courier, dan Sosial Leven en Streven yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di Manado, majalah Gereja Katolik, di Flores, majalah Bentara. 1965, Harian Kompas berdiri di bawah jaminan Partai Katolik dan hampir semua karyawannya Katolik. 1946, Majalah Hidup. 1969, Majalah Praba. 1953, Bulanan Rohani. 1950, Majalah Basis. 1922, Penerbit Canisius milik Bruder FIC sampai dengan 1968. 1928, Arnoldus Ende menerbitkan Kitab Suci. 1963, Cipta Loka Caraka di Jakarta. 1952, Obor Jakarta dan Taman Pustaka. Semua majalah, koran, dan penerbit tersebut sangat berjasa besar bagi gereja, misi dan negara kemerdekaan pendidikan dan budaya. Sampai tahun 1980-an, Katolik cukup jaya di bidang media komunikasi seperti ini. Sementara itu, pada tahun 1970-an, MAWI atau Majelis Agung Wali Gereja Indonesia berubah menjadi KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia karena penyesuaian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.